Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tutor semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai mata kuliah pengantar akuntansi, saya akan memperkenalkan diri kembali kepada sahabat tutor yang sebelumnya sudah saya sampaikan di video perkenalan kita. Perkenalkan, nama saya Jerry Supanda. Saya adalah tutor dalam pengantar akuntansi. Sahabat tutor, sebelum kita mempelajari atau memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan pengantar akuntansi, walaupun para sahabat tutor bukan di jurusan akunting, tetapi sahabat tutor juga harus wajib mempelajari mata kuliah pengantar akuntansi ini. Sahabat tutor, kita ketahui bahwasanya akuntansi bukan hanya pelajaran yang sulit, tapi akuntansi adalah pelajaran atau mata kuliah yang memerlukan penalaran dan pemahaman yang baik terhadap data-data atau transaksi-transaksi yang bernilai ekonomi dalam suatu perusahaan. Memang akuntansi juga tidak hanya mengandalkan hafalan-hafalan saja, tetapi juga akuntansi juga memerlukan pemahaman yang mendalam, sikap kritis, penalaran, dan argumentasi di dalam kita melakukan pencatatan transaksi-transaksi keuangan atau transaksi-transaksi di dalam perusahaan yang memiliki nilai ekonomis. Jadi, bagaimana seorang akuntan atau seorang yang mempelajari akuntansi itu memiliki suatu tujuan di dalam mencatat sebuah laporan atau menyusun sebuah laporan keuangan agar catatan yang dia lakukan atau pembuatan atau susunan laporan yang dia buat itu memiliki nilai historisnya. Nah, jadi akuntansi, orang yang mempelajari akuntansi itu akan mempengaruhi perilaku dan wawasan
bagi seorang yang membuatnya. Karena apa? Karena dari laporan keuangan atau dari catatan laporan keuangan yang dibuat seorang akuntan itu akan mendeskripsikan bagaimana cara dia bersikap, perilakunya, dan cara dia memiliki wawasan seseorang itu untuk mengapresiasikan atau mendeskripsikan dirinya di dalam laporan keuangan. Nah, jadi penting sekali ini para sahabat tutor untuk mempelajari akuntansi ini. Selain sahabat tutor mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan tentang bagaimana seni sebuah pencatatan, bagaimana sistem atau kegiatan proses dari penyusunan laporan keuangan, tapi sahabat tutor secara tidak langsung itu akan merubah sikap dan perilaku sahabat tutor yang lebih bernalar, berargumen, serta sahabat tutor memiliki wawasan yang begitu luas. Maka dari itu, akuntansi tidak hanya orang yang hanya belajar di dalam atau bekerja di belakang layar, tetapi akuntansi juga bisa membuat seseorang itu bisa menjadi seorang top manajemen. Kenapa? Karena laporan keuangan merupakan laporan resmi tentang kinerja seseorang atau kinerja perusahaan untuk sebagai pertanggungjawaban dari manajemen terhadap para investor, terhadap para pemilik perusahaan. Maka dari itu akuntansi begitu penting. Bahkan kita tahu ya sahabat tutor semuanya, kenapa di Indonesia, negara kita, pemerintah Indonesia, bahwasanya seorang menteri keuangan itu sangat penting sekali jabatan itu gitu. Setiap pembangunan, setiap kegiatan pemerintahan, bahwasanya peran seorang menteri keuangan itu sangat penting. Tanpa adanya anggaran, tanpa adanya dana, program-program pemerintah tidak akan pernah berjalan. Maka dari itu peran seorang keuangan terutama di akuntansi, maka menteri keuangan itu biasa dari akuntansi, bagaimana dia mengatur, mengalokasikan dana sesuai dengan programnya, bagaimana dia melakukan pembagian dana sesuai dengan kementerian-kementeriannya. Kalau kita perusahaan sesuai divisi atau departemen-departemennya, dana ini bisa dikelola, bisa digunakan oleh semua perangkat-perangkat di dalam pemerintahan ataupun semua bagian-bagian di dalam perusahaan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, akuntansi begitu penting, begitu sangat signifikan bagi para pimpinan, para kepala negara sekalipun dalam memutuskan keputusan yang tepat, yang strategis demi kelancaran, keberlanjutan sebuah perusahaan. Begitu juga di dalam suatu negara, bagaimana penempatan dana, dan bagaimana mengelola sebuah sumber dana dari negara atau pendapatan daerah, pendapatan dari negara itu bisa dikelola dengan baik dan bisa diinvestasikan ke dalam program-program kerja pemerintahan sehingga bisa mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia, begitu juga di perusahaan bisa mesejahterakan para karyawannya. Oke sahabat tutor, mari kita masuk mata kuliah ini dengan semangat dan selalu enjoy, menikmati, karena kita serius tapi juga kita harus have fun. Oke? Marilah saya mulai mata kuliah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor semuanya, di tema kita atau materi pertama kita di dalam pengantar akuntansi, kita harus mengetahui ruang lingkup akuntansi dan bagaimana sih siklus dari akuntansi ini. Sebelum kita memahami ruang lingkup, bagaimana akuntansi dan siklusnya, mari kita tahu dulu, akuntansi juga disebut dengan bahasa bisnis. Yang namanya bahasa adalah komunikasi antara bawahan atau staf kepada atasan, begitu juga atasan kepada si pemilik perusahaan.
atau kita sebut dengan para investor. Kalau bagi perusahaan besar, begitu juga dalam negara, bagaimana akuntansi juga merupakan pertanggungjawaban dari seorang menteri keuangan kepada presiden. Nah, akuntansi disebut dengan bahasa bisnis. Kenapa dia disebut dengan bahasa bisnis? Karena akuntansi merupakan data-data keuangan, transaksi-transaksi keuangan, transaksi-transaksi yang memiliki nilai ekonomi yang disusun menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berupa angka-angka, berupa nilai, berupa numerik-numerik atau nomor-nomor akun, sehingga bisa deskripsikan menjadi sebuah cerita. Maka dari itu, orang yang tidak memahami tentang laporan keuangan akan sulit untuk mengambil suatu keputusan kalau dia seorang manajer atau top manajer atau top manajemen, sehingga dia harus apa yang harus dia lakukan untuk ke depan untuk memajukan perusahaannya. Nah, jadi top manajemen atau pimpinan perusahaan, direktur perusahaan itu tidak akan bisa mengambil keputusan tepat tanpa ada dasar pengambilan keputusan tersebut. Apa dasar dari pengambilan keputusan tersebut adalah yaitu laporan keuangan. Karena seorang manajer atau seorang pimpinan atau direktur itu memerlukan data sebelum dia memutuskan atau dia melakukan membuat suatu kebijakan yang tepat untuk kepentingan perusahaannya. Dan untuk kesejahteraan para pimpinan perusahaan dan kesejahteraan para pemilik perusahaan. Maka akuntansi sering kita sebut dengan hubungan atau mempunyai hubungan erat dengan proses pencatatan, pemilihan, atau pengklasifikasian, pengikhtisaran data transaksi yang memiliki nilai-nilai ekonomis, serta penafsiran terhadap aslinya. Jadi, seorang akuntan itu tidak hanya mencatat, menginput data, hanya saja untuk mengklasifikasi data, terus menjadinya satu laporan keuangan tanpa ada suatu penafsiran. Maka ketika seorang akuntan hanya sampai level penginputan data, yang mana sekarang sudah banyak platform-platform atau banyak aplikasi-aplikasi akuntansi yang tidak perlu untuk kita mengkalkulasi secara manual, yang sudah terjadi, yang sudah dibuat secara sederhana sehingga menjadikan kita menginput sudah langsung menghasilkan outputnya berupa laporan keuangan. Nah, kalau kita hanya mempelajari akuntansi hanya sebatas itu, maka akuntansi hanya menjadikan satu data yang bisu, data yang tidak memberikan efek, tidak memberikan cerita. Maka ini akan menjadi penafsiran di luar koridor dari akuntansi tersebut. Ya, seperti saya bilang tadi, akuntansi merupakan bahasa bisnis. Nama bahasa harus adanya komunikasi, harus dapat membuat orang yang membacanya mengerti. Yang data menjadi informasi, informasi akan menjadikan keputusan yang baik, akan menjadikan efek yang baik bagi si pembuat dari laporan keuangan itu sendiri, sehingga dapat mensejahterakan karyawan dan juga mensejahterakan milik perusahaan. Jadi apa sih yang dimaksud dalam akuntansi ini? Apa konsepnya? Akuntansi merupakan satu proses pencatatan, pengukuran, penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun kebijakan perusahaan. Kata lainnya juga bisa, akuntansi juga merupakan satu seni. Seni di dalam proses yang sistematis. Nah, kita sudah di masa-masa era teknologi 4.0, di mana semua bidang ilmu, semua kegiatan sebuah perusahaan itu sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu dia menjadi suatu kegiatan yang sangat sistematis. Baik itu dalam pencatatan, bagaimana mengukur, bagaimana mengklasifikasikan, sehingga menjadikan data yang tadi mentah atau data yang tadi masih berupa hard copy menjadi soft copy. Data yang tadi data tersebut menjadi sebuah informasi. Informasi itu akan memberikan satu pemahaman kepada
yang membaca laporan keuangan itu tadi. Nah, pencatatan itu, pengukuran itu tentunya akan menjadi laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan merupakan sarana untuk pertanggungjawaban dari si pembuat laporan keuangan kepada pimpinan dan pertanggungjawaban pimpinan terhadap pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan ataupun pimpinan terjadi dapat menjadikan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat untuk keberlanjutan atau eksistensi perusahaan itu sendiri. Guna mencapai tujuan utama dari perusahaan adalah yaitu keuntungan atau profit. Kalau di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu akan menunjukkan bagaimana performance perusahaan akan meningkatkan nilai jual perusahaan itu sendiri. Oke, dari sini sahabat tutor semua sudah paham apa sih sebenarnya dari yang dimaksud dengan akuntansi itu sendiri. Oke, sifat-sifat informasi di dalam akuntansi. Informasi akuntansi berisi tentang data keuangan dari transaksi perusahaan yang diungkapkan dalam satuan uang. Transaksi itu sendiri merupakan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan di suatu entitas. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Kita di dalam membuat laporan keuangan, di dalam melakukan kegiatan akuntansi, itu kan satuannya uang. Kalau hanya uang masuk, misalnya uang masuk, terus uang itu digunakan, hanya transaksi siklus keuangan saja. Transaksi kas masuk dan kas keluar. Hanya informasi tentang berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Tapi akuntansi lebih daripada itu. Di mana akuntansi harus memberikan informasi. Cuma informasi yang dilakukan itu memiliki satuan mata uang. Jadi hanya uang saja. Dia tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa uang ini keluar, untuk apa uang ini dipakai. Jadi dengan adanya akuntansi kita akan tahu apa, untuk apa, dan bagaimana uang ini bisa keluar. Dari mana uang ini bisa masuk. Jadi transaksi-transaksi ini ada transaksi-transaksi ekonomi. Jadi ingat ya, bahwa akuntansi adalah hanya mencatat transaksi-transaksi yang bernilai ekonomi. Bagaimana Pak kalau misalnya perusahaan itu melakukan pengiriman surat atau melakukan satu kegiatan marketing atau pemasaran tanpa ada transaksi ekonomi, ya itu tidak akan dicatat dalam akuntansi. Jadi transaksi hanya khusus pencatatan di dalam peristiwa-peristiwa ekonomi yang mempengaruhi nilai ekonomi dalam suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya tidak mempengaruhi kondisi keuangannya, tidak mempengaruhi nilai ekonomi dalam perusahaan, itu tidak akan berpengaruh dalam laporan akuntansi. Apa sih maksud dengan kenapa saya bilang nilai yang memiliki nilai ekonomi? Karena tidak semua kita bicara tentang uang masuk dan uang keluar saja di dalam akuntansi. Contohnya, misalnya penyusutan. Bagaimana kita bisa menilai suatu barang atau kendaraan yang kita beli tahun lalu, terus kita bukukan di tahun yang akan datang, apakah sama nilai perolehannya, nilai yang sudah nilai beli yang dulu kita beli, itu menjadi nilai yang sama di sekarang? Tentu tidak, karena ada biaya penyusutan. Apakah ini ada uangnya? Kan tidak ada keuangannya, tetapi ada nilai ekonominya. Nilai ekonominya tentunya harga yang dulu kita beli atau harga beli dulu itu tidak akan sama dengan harga yang sekarang karena ada penyusutannya. Begitulah saya bilang itu adalah suatu peristiwa ekonomi yang memiliki nilai ekonomi karena tidak serta-merta akan berpengaruh terhadap bagaimana transaksi keuangan. Bagaimana akuntansi itu hanya menghitung uang masuk uang keluar, tidak, tapi lebih daripada itu. Maka peristiwa-peristiwa ekonomi di dalam akuntansi itu selalu kita catat. Cuma untuk biaya penyusutan itu kita harus menilainya di dalam satu mata uang. Jadi akuntansi hanya dalam satuan mata uang. Dan akuntansi juga di dalam laporan keuangannya juga harus memiliki satu satuan mata uang. Tidak bisa misalnya kita transaksi dolar misalnya,
tapi kita tinggal di Indonesia. Terus laporan keuangan kita berupa satuan mata uang dolar. Jadi bisa kita harus mengungkapkannya atau menilai mata uang tersebut dalam satuan mata uang kita, yaitu rupiah. Jadi akuntansi hanya memberlakukan satu satuan mata uang saja. Jika memang kita menggunakan satu mata uang dolar, ya maka dolar lah laporan keuangannya. Tidak bisa nanti yang laporan keuangan untuk laba ruginya dolar, laporan neracanya atau laporan posisi keuangannya dalam posisi rupiah, ya bisa. Walau misalnya modal kita adalah modal asing dari investor kita dari luar negeri, satu mata uangnya dolar yang mereka kirim. Nah, terus kita buat laporan neracanya itu adalah atau laporan laba ruginya rupiah, itu maka tidak akan connect terhadap laporan keuangan kita, tidak bisa mencerminkan kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Makanya kita harus dapat menentukan laporan keuangan kita dalam satu satuan mata uang saja. Oke, selanjutnya. Siapa sih yang memerlukan laporan keuangan itu? Kalau kita bicara akuntansi, kita sangat identik dengan laporan keuangan. Laporan keuangan siapa sih yang perlu? Maka yang pertama kali yang sangat perlu laporan keuangan adalah investor. Kenapa investor? Karena uangnya yang kita pakai, yang kita kelola untuk kegiatan operasional perusahaan, untuk kegiatan investasi dalam perusahaan, untuk dapat supaya perusahaan itu bisa berjalan. Jadi investor itu sangat perlu sekali laporan keuangannya. Kenapa? Karena uangnya kita pakai. Jika perusahaan itu rugi, maka uang para investor itu akan habis. Tentunya kita, misalnya menjadi seorang investor, kalau kita menanamkan modal dalam suatu kegiatan usaha, kita harus mengkontrol apa saja yang dilakukan oleh perusahaan itu, karena uang kita lah yang dipakai mereka untuk kegiatan usaha mereka. Maka dari itu perlu sekali kita laporan keuangan itu sebagai dasar kita di dalam menilai atau menganalisa tentang kegiatan-kegiatan perusahaan itu. Yang kedua yaitu supplier. Supplier sangat butuh sekali laporan keuangan. Kenapa? Untuk kepastian di dalam pembayaran. Karena supplier yang menyuplai barang mereka. Jika misalnya barang yang mereka jual atau barang yang mereka distribusikan kepada si konsumen mereka itu tidak sanggup membayar atau gagal, maka akan rugi para supplier. Karena biasanya transaksi-transaksi keuangan atau pembelian barang dari supplier ke konsumen atau kita misalnya distributor kepada pabrik, itu biasa transaksinya secara kredit. Nah, mereka ada jangka waktu. Tidak langsung mereka seperti kita beli di warung gitu ya. Misalnya beli belanja sedikit barang langsung bayar cash gitu. Itu hanya usaha-usaha kecil saja. Tapi kalau usaha-usaha besar itu mereka sudah pembayaran itu tidak secara cash and carry lagi. Mereka membeli barang, nanti pembayarannya bisa sebulan sedepan atau sesuai dengan kesepakatan. Itu sebelum supplier memberikan barang atau menjamin pemasokan barang dia terhadap perusahaan, mereka butuh bagaimana laporan keuangan mereka, apakah mereka mampu nanti untuk membayar, apa mereka bisa. Kita bisa melihat dari laporan keuangannya, apakah ini mereka perusahaan sehat atau tidak. Begitu juga dengan kreditur. Kreditur itu identik dengan bank. Bagaimana bank bisa yakin memberikan fasilitas kredit, fasilitas pinjaman kepada perusahaan jika perusahaan tadi itu merupakan perusahaan yang mau pilot atau gagal di dalam operasional perusahaan itu gitu. Jadi kalau misalnya bank tentu akan menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, kemampuan perusahaan untuk eksistensi di dalam kompetisi ataupun pemasaran barangnya, berapa laku barangnya, berapa laba yang akan diharapkan ke depan, bagaimana optimistisnya sebuah perusahaan di dalam kompetisi perdagangan. Jadi
kreditur atau bank itu akan menilai aspek-aspek apa saja yang dimiliki perusahaan itu, terutama di segi aset. Jika terjadi gagal, mana saja aset-aset likuid yang bisa dijual langsung dijadikan uang, atau bagaimana cara perusahaan itu mengelola atau mengelola keuangan dengan baik apa tidak. Jangan sampai pinjaman yang dipakai yang diberikan kepada perusahaan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif. Tentunya si bank atau kreditur tadi akan melihat bagaimana performa keuangan perusahaan itu, bagaimana jalan atau kerja sebuah uang yang mereka gunakan sebagai modal kerja, itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi perbankan. Jadi laporan melihatnya dari mana? Ya dari laporan keuangan itu. Kita tidak bisa mewawancari orang gitu, mewawancari Pak bagaimana ini. Tapi dari laporan keuangan itu sudah mencerminkan seperti apa sih performa perusahaan itu. Jadi dari laporan keuangan itu akan menceritakan berbagai macam kebutuhan apa saja untuk menganalisa transaksi-transaksi ataupun kegiatan-kegiatan dalam perusahaan tersebut. Berikutnya yang memenuhi laporan keuangan, yang memerlukan laporan keuangan itu adalah karyawan. Kenapa? Karyawan juga perlu ya. Padahal karyawan juga yang mencatatnya. Tapi ini penting. Seorang karyawan sekarang harus memiliki sifat kritis. Bagaimana dia bisa melihat sejauh mana perusahaan akan bertahan. Juga yang paling terpenting biasanya karyawan itu lebih kepada kesejahteraan. Karena semakin bagus suatu perusahaan, maka labanya juga akan semakin baik. Tentunya gaji-gaji para karyawan itu juga akan meningkat. Jadi biasanya sih para karyawan tentu yang diharapkan adalah gaji ataupun kenaikan gaji. Kenaikan gaji tidak akan bisa dilakukan atau diterapkan jika perusahaan tadi mengalami penurunan atau performanya dalam keuangan. Tentunya karyawan memerlukan laporan keuangan, biasanya identiknya itu lebih kepada kenaikan gaji. Berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah tentu sangat butuh sekali laporan keuangan kita. Kenapa? Karena laporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak. Karena kenapa? Itu tadi, pendapatan pemerintah juga berasal dari pajak. Maka dari itu, pembayaran pajak kita harus disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, maka dibutuhkan yang namanya laporan keuangan perusahaan. Oke, sahabat tutor. Next, berikutnya kita belajar tentang profesi akuntansi. Profesi akuntansi itu banyak sekali ya sahabat tutor. Jadi biasanya orang yang menjalankan suatu praktek akuntansi, yang menjalankan profesi bekerja di bidang akuntansi itu adalah disebut dengan akuntan. Orangnya disebut dengan akuntan. Jadi akuntan suatu proses atau profesi untuk seorang yang bekerja di bidang akuntansi. Tetapi di kita sekarang ini tentunya banyak sih orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi tapi background tidak akuntansi. Itu tidak disebut dengan akuntan. Mereka harus mempunyai sertifikasi seperti sertifikasi akuntan atau mereka yang belajar di pendidikan profesi akuntansi, tentu mereka disebut dengan akuntan. Tapi mereka tidak berpegang akuntan, tapi bekerja di akuntansi itu belum tentu mereka seorang akuntan. Walaupun pekerja mereka adalah di bidang akuntansi. Karena akuntansi ini adalah akuntan ini adalah seorang yang dianggap mampu, dianggap memiliki kompetensi di bidang permasalahan tentang akuntansi. Jadi sama ya, profesi akuntansi seperti profesi dokter, insinyur, ataupun para ahli lawyer pun. Jadi apakah seorang yang dokter di bidang dia dianggap dokter sedangkan dia berbackground sarjana hukum? Tidak bisa. Jadi dokter adalah orang yang berbackground di bidang kesehatan. Dia dengan insinyur, orang berbackground di bidang teknik. Jadi walaupun dia berkecimpung di suatu pekerjaan akuntansi, tapi dia tidak bisa disebut seorang akuntan jika dia tidak berbackground seorang akuntan. Jadi
akuntan ini sekarang sudah ada yang namanya sertifikasinya. Jadi tidak sembarang orang bisa disebut seorang akuntan walaupun dia bekerja di bidang akuntansi. Oke. Bidang-bidang spesialis di bidang akuntansi apa saja sih? Akuntan ini bekerja di bidang apa saja? Pertama itu akuntansi keuangan. Ketika kita biasa, kita melihat orang yang bekerja, mengelola uang, mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan. Begitu juga dengan profesi seperti akuntansi biaya, ini seperti biasanya purchasing ya, purchasing atau kontrol, ya kan, cost control, itu ada tuh di bagian-bagian perusahaan yang fokus terhadap biaya-biaya. Ada juga namanya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah lebih luas lagi daripada akuntansi biaya. Dia lebih kepada transaksi-transaksi mikro, lebih kepada internal di dalam perusahaan. Jadi bagaimana efektivitas atau efisiensi penggunaan dana, biaya pemasaran, biaya produksi, sehingga akan menentukan harga jualnya berapa. Dan berikutnya seorang auditing. Auditing juga merupakan bidang spesialis akuntansi, karena auditing ini juga disebut, kita bilang dengan orangnya itu auditor. Mereka yang akan menganalisa apakah semua kegiatan ini sudah sesuai dengan koridor-koridor yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan. Jadi apakah sudah oke, sudah cocok, maka dari itu mereka butuh yang namanya auditing untuk mengevaluasi apakah sudah efisien dan efektif. Berikutnya sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini lebih cenderung kepada teknologi. Teknologi kita sering bicarakan tentang platform-platform atau aplikasi-aplikasi. Sekarang semua bidang ilmu, terutama di akuntansi itu sudah sangat berpengaruh sekali dengan teknologi. Jadi akuntan juga wajib mempelajari tentang komputerisasi, tentang sistem jaringan. Jadi ya ini adalah, makanya akuntansi adalah ilmu yang sangat berkembang sekali. Kita akan menyesuaikan kompetensi kita terhadap bagi bisnis yang akan berkecimpung atau bisnis yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Contohnya sekarang di masa pandemi sekarang ini, yaitu perusahaan-perusahaan teknologi itu sangat tinggi karena kita sudah tidak akan susah sekali untuk bertemu orang, untuk memberikan laporan keuangan secara langsung, tapi kita sangat bertergantung sekali terhadap teknologi informasi. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini lebih cenderung pada akuntansi pemerintahan ya teman-teman, di mana laporan keuangan yang kita buat ini harus connect atau sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu perusahaan atau aturan dalam pemerintahan. Karena ini sebagai acuan atau dasar kita dalam pengenaan pajak. Yang berikut adalah akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah merupakan akuntansi yaitu pertanggungjawaban sebuah, bukan perusahaan, cenderungnya pada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan mencari keuntungan, jadi non profit. Jadi seperti masjid ataupun badan-badan amal zakat itu mereka tidak memerlukan profit. Mereka hanya laporan keuangan pertanggungjawaban saja tentang pengelolaan dana. Yang berikutnya adalah akuntansi pemerintahan. Ini hampir sama dengan sektor publik, cuma beda pemerintahan ini lebih cenderung kepada laporan-laporan pertanggungjawaban tentang anggaran pendapatan negara ataupun APBN maupun APBD, lebih pada itu. Sehingga laporan keuangannya hanya laporan pertanggungjawaban saja, bagi beberapa dana yang mereka dapatkan dan berapa yang mereka kelola. Tidak ada keuntungan di dalam akuntansi pemerintahan, tergantung bagaimana pemerintah itu berjalan. Biasanya tidak ada keuntungan. Karena keuntungan suatu dari akuntansi pemerintah adalah kesejahteraan bagi rakyatnya. Baiklah, selanjutnya kita bicara tentang konsep dasar dari akuntansi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang profesi apa saja di dalam akuntansi, kemudian kita bahas tentang konsep dasar dari akuntansi. Konsep dasar dari akuntansi yang pertama itu adalah konsep kesatuan usaha, atau juga kita bisa menggunakan prinsip dasar dari akuntansi, itu bahwasanya
setiap satu usaha itu wajib satu laporan keuangan. Berarti pelaksanaan dalam pencatatan, dalam pengerjaan laporan akuntansinya atau laporan keuangannya itu hanyalah satu setiap usahanya. Contoh misalnya satu perusahaan grup misalnya kan, jadi perusahaan Indofood atau Sinarmas Group itu memiliki berbagai macam bidang usaha, yaitu bidang usaha dari segi pembuatan mie untuk perusahaan Indofood, melalui Indomie, perusahaan juga minyak goreng. Di mana satu usaha mereka ini itu satu kegiatan perusahaan ini memiliki banyak usaha misalnya kan. Jadi setiap anak perusahaan itu membuat laporan keuangan sendiri. Walaupun mereka satu induk Sinarmas Group atau Indofood Group. Begitu juga dengan Sinarmas Group. Sinarmas Group mempunyai usaha seperti Indah Kiat, ada usaha rumah sakitnya, Kapital itu memiliki satu-satu laporan keuangannya. Yang Indah Kiatnya laporan keuangannya berbeda, Eka Hospital yang rumah sakitnya juga berbeda. Jadi walaupun mereka dalam satu grup. Jadi laporan keuangan mencerminkan satu bidang usahanya. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Kalau misalnya dia anak perusahaan, dimasukkan dengan anak perusahaan lain, digabungkan tidak bisa. Jadi mereka terpisah laporan keuangannya, tapi bisa dikonsolidasikan ke perusahaan induknya. Tapi tetap mereka membuat laporan keuangan tersendiri. Yang berikutnya itu prinsip dari harga pokok atau biaya. Jadi setiap kegiatan di dalam perusahaan itu akan menimbulkan biaya-biaya, baik itu biaya sifat operasional maupun biaya-biaya seperti biaya pemasaran yang menentukan harga pokok penjualan. Begitu juga dengan adanya biaya-biaya yang di luar dari kegiatan operasional. Contohnya seperti biaya-biaya listrik atau biaya-biaya gaji tidak langsung. Seperti security kan mereka tidak langsung dalam kegiatan produksi gitu kan. Itu ada namanya harga pokoknya. Jadi harus dipisahkan. Harga pokok itu biasa bercermin di mana biaya tersebut nempel kepada kegiatan produksi atau kegiatan yang sifatnya berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan gitu loh. Itu juga dengan penjualan juga. Jadi harus ada pemisahan antara yang mana biaya untuk biaya produksi, yang mana untuk biaya pemasaran, dan yang mana biaya yang kegiatannya di luar dari biaya produksi seperti biaya overhead atau biaya umum. Berikutnya yaitu prinsip accrual. Prinsip accrual ini adalah di mana penentuan atau menilai suatu kegiatan ekonomi atau menilai satu transaksi itu sesuai dengan masanya. Contohnya misalnya kita menilai nilai ekonomi dari peralatan ataupun kendaraan, di mana dulu kita membeli kendaraan itu dengan harga perolehan, harga beli kita yaitu dengan harga tinggi misalnya. Karena setiap tahun kendaraan itu mengalami yang namanya penyusutan. Nah, di mana penyusutan ini juga dipengaruhi oleh yang namanya harga pasar. Harga pasar di saat ini dengan harga pasar saat dulu dia beli itu akan berbeda. Maka dari itu prinsip dari dasar akuntansi adalah prinsip aktual, yaitu prinsip sesuai dari masa ke masa. Jadi masa dulu pencatatan atas masa yang dulu tidak mencerminkan masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang akan menyesuaikan dasar dari harga atau biaya yang mereka bukukan. Jadi sesuaikan dengan masanya. Berikutnya, apa-apa saja sih laporan akuntansi itu? Menurut PSAK nomor 1, bahwasanya laporan akuntansi itu ada 5. Yang pertama neraca. Neraca ini bisa juga disebut dengan laporan posisi keuangan. Dia mencerminkan berapa besar aset dan berapa besar pasifa. Di mana aset itu terdiri dari berbagai macam akun, baik itu dari akun aset lancar, aset tetap,
Jadi dia mencerminkan berapa semua total dari aset kita, yaitu kas, bank maupun peralatan, piutang, jadi masuk dalam aktiva. Sedangkan di sisi yang sebaliknya yaitu pasiva itu terdiri dari akun utang dan modal. Jadi neraca ini mencerminkan bagaimana keseimbangan antara aktiva dan pasifanya. Berikutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah mencerminkan performa dari perusahaan tersebut. Apakah performa selama ini perusahaan tersebut telah menghasilkan laba yang diinginkan. Jadi laporan laba rugi itu berisi tentang semua pendapatan, semua penjualan dari perusahaan itu per periode saat itu, dikurangi semua biaya-biaya yang dapat yang mempengaruhi perusahaan tersebut, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap. Jadi laporan laba rugi itu akan melihat apakah perusahaan itu menghasilkan laba yang diinginkan atau tidak. Jadi juga laporan laba rugi juga bagian dari performa dari sebuah perusahaan dalam periode di masa dia disusun dan dibukukan. Yang berikut adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas atau kita kenal perubahan modal ini juga sangat dipengaruhi oleh laporan laba rugi. Jika laporan keuangan laba ruginya itu menghasilkan laba, maka ekuitasnya atau modalnya akan bertambah. Jika laporan laba rugi itu ternyata merugikan perusahaan, maka modal juga akan berkurang. Maka dari itu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas biasa saling mempengaruhi yang berdampak kepada modal. Yang berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan di mana transaksi itu berjalan melalui tunai, di mana berapa kas masuk yang berupa tunai dan berapa kas masuk yang bersifat dari bank, baik itu secara cash basisnya dari tangan tunai maupun dari bank juga termasuk dalam laporan arus kas. Jadi laporan kas ini juga akan mempengaruhi aset likuiditas dari perusahaan tersebut. Jadi itu dia akan melihat dari sisi berapa kas masuk dan berapa kas keluar saja, sehingga dapatlah berapa sisa kas yang ada atau saldo kas yang masih bisa dipergunakan. Yang berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah rangkuman atau ringkasan atau simpulan dari seluruh laporan yang 4 di atas tadi, baik itu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas modal, dan laporan arus kas. Di mana catatan atas laporan keuangan ini tidak berupa hanya angka-angka saja. Kalau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas itu berupa angka-angka dan keterangan uraian atau akunnya saja. Sementara di laporan catatan atas laporan keuangan ini dia bisa berupa penjelasan kenapa laba kita sini, pengakuannya dari mana, kenapa ada catatan misalnya di aset kita, ataukah ada yang masih belum dibukukan atau yang masih diragukan, ada juga yang perubahan modal yang harus. Jadi catatan laporan ada kesimpulan sehingga biasanya yang di dalam buku akuntansi yang oleh buku Bring itu mengungkapkan bahwasanya laporan keuangan itu merupakan sarana komunikasi antara atasan dan bawahan, begitu juga dengan pimpinan perusahaan atau direktur kepada pemilik perusahaan. Sehingga yang diantara laporan keuangan itu yang paling efektif, yang paling mencerminkan bisa komunikasi antara atasan bawahan dan begitu juga antara direktur dan komisaris itu hanyalah di catatan laporan keuangan. Karena bisa Anda bayangkan, sahabat tutor bayangkan, laporan keuangan itu begitu tebalnya, apalagi laporan keuangan tahunan.
itu tidak akan bisa dibaca dalam waktu singkat. Maka dari itu butuh yang namanya ringkasan atau kesimpulan dari isi laporan keuangan tersebut. Maka dibutuhkan yang namanya catatan atas laporan keuangan. Berikutnya ini merupakan apa-apa saja yang ada di dalam akuntansi itu. Sebenarnya akuntansi itu simpel sekali ya sahabat tutor. Akuntansi itu hanya mengurus 3 item ini saja, yaitu aktiva, utang, dan modal. Di mana aktiva, utang, dan modal ini merupakan persamaan dasar dari akuntansi tersebut. Namun penjabarannya, penurunannya, penalarannya itu sangat bervariatif sesuai dengan keadaan, sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi walaupun itu hanya simple tiga item saja, 3 faktor saja, yaitu aktiva, utang, dan modal, tetapi penjabaran dan penalarannya begitu luas, sahabat tutor. Jadi bisa kita lihat persamaan dasar akuntansi itu adalah bahwasanya aktiva atau kita kenal juga sebagai aset itu sama dengan ekuitas. Aktiva juga sama dengan liability plus ekuitas atau utang plus modal. Atau modal, untuk mencari modal yaitu aktiva dikurangi utang. Jadi ini aja begitu saja. Kalau mencari utang ya udah aktiva kurang ekuitas dapat utang. Kalau mencari berapa aktivanya, utang plus modal itulah aktiva. Ini adalah persamaan dasar yang wajib seorang akuntan ataupun orang yang belajar akuntansi itu wajib tahu. Kalau ini tidak tahu ya berarti dia tidak memahami akuntansi yang sebenarnya. Berikutnya siklus dari akuntansi. Seperti kita ketahui, siklus dari persamaan akuntansi itu kita mulai dari yang namanya pencatatan. Setelah melakukan pencatatan, kita melakukan pengklasifikasikan. Setelah kita mengklasifikasikan, yaitu posting, baru kita bicara tentang pengikhtisaran, yang mana yang masuk di akun real, yang mana yang masuk akun nominal, yang mana yang masuk ke dalam akun di laporan neraca, yang mana masuk dalam laporan laba rugi. Namun di dalam pencatatan transaksi itu kita juga yang ada perkenal menjadi namanya penjurnalan. Di awalnya nama dengan jurnal, pencatatan itu adalah penjurnalan. Penjurnalan itu tidak akan pernah berubah. Dia dasarnya adalah dari persamaan akuntansi, di mana kalau aktivanya bertambah pasti akan terjadi perubahan juga terhadap utang atau modalnya. Atau bisa juga aktiva itu bisa mempengaruhi aktiva yang lain. Nah, itu tergantung dari transaksinya, jenis transaksinya seperti apa di perusahaan tersebut. Pertama yang dilakukan dari siklus akuntansi adalah catat dulu. Setelah dilakukan pencatatan, kita harus juga tahu apa-apa saja yang perlu kita catat. Yang paling mempengaruhi yang perlu kita catat adalah akunnya. Kita harus paham dulu akunnya. Sebelum kita melakukan pencatatan, kita harus paham dulu akunnya. Akun-akun apa saja ya. Terus saya bilang tadi, ada akun aset, ada akun hutang, ada akun modal. Ini akun dasar. Lalu ditambah lagi ada namanya akun pendapatan dan biaya. Nah, di sini kita bisa tahu fungsi dari debit dan kredit itu apa. Nah, sehingga apakah selalu yang namanya debit itu selalu bertambah? Apakah yang namanya kredit itu selalu berkurang? Tidak selalu, sahabat tutor. Karena ini ini yang namanya proses penurunan, penjabaran, penalaran sesuai dengan keadaannya. Nah, gitu sahabat tutor. Begini, misalnya harta atau disebut juga dengan aset itu akan selalu bertambah, dia posisinya ada di debit. Tapi jika berkurang, dia akan di kredit. Harta dan biaya itu sama. Kalau dia bertambah, dia akan di debit, dan jika dia berkurang, dia akan di kredit. Sebaliknya dengan hutang, modal, pendapatan, itu jika bertambah, sahabat, itu akan berposisi di kredit. Sedangkan dia berkurang, dia akan di debit. Nah, begitulah selebihnya. Jadi nanti sahabat tutor bisa juga melihat di contoh-contoh soal lainnya atau contoh-contoh laporan keuangan. Akun aset itu apa saja? Akun aset itu banyak sekali sahabat tutor. Ada kas, ada bank, ada yang namanya piutang,
peralatan, banyak sebetulnya. Utang begitu juga, ada utang usaha, utang dagang, ada namanya utang bank, begitu banyak utang. Modal juga ada namanya. Modal itu baik dari investasi maupun modal awal. Pendapatan juga begitu, ada pendapatan usaha, ada pendapatan dari luar usaha. Biaya juga, apalagi biaya sebetulnya, biaya sangat sangat bervariatif karena biaya tahun lalu belum tentu sama dengan biaya yang akan datang, begitu juga sebaliknya. Ini sesuai dengan masanya, sesuai dengan keadaannya. Berikutnya kita mempelajari tentang contoh dari yang namanya buku jurnal umum. Nah, ini contoh buku jurnal umum, sahabat tutor. Ini standar ya, standar kalau kita bekerja di akuntansi, di bidang keuangan, atau kita kasir pun, nah kita ini punya standar seperti inilah dalam kita mencatat transaksi keuangan. Pertama itu pasti ada namanya tanggal. Biasanya kalau orang dulu itu suka bikin namanya tabel, tabel buku-buku besar. Nah, kita bisa melihat di buku-buku yang dijual ya. Tapi biasanya udah banyak ya buku-buku akuntansinya dijual. Itu yang pasti pertama itu tanggal. Tanggal ini mencatatkan kapan terjadinya transaksi. Ini sangat penting sekali karena untuk mencari jika terjadi kesalahan, jika terjadi nanti ada miss atau terjadi sesuatu human error, jadi kita melihat dari tanggal berapa transaksi ini dilakukan. Tanggal ini juga bisa menjadikan historis dari laporan keuangan yang akan kita bikin nantinya. Nah, yang kedua yaitu akun dan uraian. Akunnya apa yang dilakukan? Tadi sudah kapan dilakukan, apa yang kemudian apa yang dilakukan pada tanggal tersebut. Uraikan transaksi apa yang terjadi. Kira-kira akun-akun apa yang mempengaruhinya. Sehingga akun-akun yang mempengaruhi itu ada di kolom frekuensinya. Nah, itu adalah bukti bahwasanya akun-akun tadi itu sudah kita masukkan, sudah kita buktikan di nomor akunnya, di frekuensi itu gitu. Nomor-nomor akun apa yang mempengaruhi. Sehingga apakah dia masuk di debit atau dia masuk di kredit. Seperti yang tadi sebelumnya, jika dia bertambah mempengaruhi aset, maka aset ketika bertambah dia ada di debit, ketika dia berkurang dia ada di kredit. Begitu juga dengan biaya. Jika yang bertambah dia di debit, maka jika berkurang di kredit. Bagaimana dengan utang ya? Utang bertambah di kredit, dia berkurang di debit. Begitu juga dengan modal dan penjualan. Kemudian akun kredit ini, akun debit dan kredit ini bukan hanya serta-merta itu hanya mencatatkan bahwasanya itu hanya dua item yang saling mempengaruhi. Tetapi ini merupakan seni di dalam akuntansi. Debit kredit tidak hanya judulnya saja, tapi debit kredit merupakan seperti apa transaksi itu dilakukan. Karena kita tahu bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis, bahasa yang pemersatu dunia. Karena ketika kita bicara tentang bahasa ya setiap negara punya bahasa sendiri, tetapi di dalam bisnis bahasanya cuma satu. Sehingga kita mempunyai standar yang mengadopsi standar dunia. Kalau dulu kita menghadapi yang namanya PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia. Sekarang kita sudah ada standar yang namanya IFRS, International Finance Standard. Jadi kita sudah mengikuti standar-standar dunia sehingga seluruh laporan keuangan dunia itu sama, baik itu Indonesia, Amerika maupun negara-negara Eropa. Terus kita yang namanya setelah tadi kita proses pencatatan dalam akuntansi, kita sekarang proses posting atau pengklasifikasian atau medianya yang kita sebut dengan namanya buku besar. Nah, buku besar ini kita setelah mencatat semuanya transaksi tadi sesuai dengan tanggal, terus kita posting, kita klasifikasi. Yang mana yang berupa pengeluaran, yang mana yang berupa pendapatan, yang mana yang biaya-biaya tetap, yang mana biaya-biaya variabel, yang mana biaya-biaya mempengaruhi produksi, yang mana biaya-biaya yang tidak berpengaruh terhadap produksi, dan apa saja jenis-jenisnya. Kita sesuaikan jenis-jenisnya akunnya. Ini biasanya proses posting ini atau pengklasifikasian ini berdasarkan akun. Berdasarkan akun.
Nah, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan pada waktu posting, yang pertama kita catat tanggal transaksinya, itu sudah jelas karena di jurnal umumnya kita sudah catat. Yang kedua, kita menulis keterangan singkat mengenai transaksi itu. Singkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Yang ketiga, kita menuliskan pada kolom halaman buku jurnal yang memuat transaksi yang dipindahkan, halaman berapa, atau transaksi file berapa, TF berapa. Yang keempat, itu kita mencatat jumlah rupiahnya atau angkanya, harga atau jumlah uang yang pada saat kita jadikan transaksi tersebut. Ini adalah proses postingan yang mana itu semuanya akan tercatat di dalam buku besar. Setelah kita mencatat dan setelah kita melakukan pengklasifikasi, maka kita bisa buat yang namanya daftar saldo atau trial balance. Daftar saldo ini sebenarnya sifatnya tidak wajib, Sobat Tutor. Di zaman sekarang orang sudah menggunakan namanya teknologi akuntansi, platform-platform akuntansi, aplikasi-aplikasi yang begitu canggih. Bisa itu berupa aplikasi Accurate, aplikasi DEA, Dig Easy Accounting, Myop, ya kan, banyak itu aplikasi-aplikasi sistem informasi akuntansi berbagai macam, baik itu yang dibuat dari vendor maupun yang dibuat sendiri oleh perusahaan itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi daftar saldo ini penting sekali untuk kita perusahaan-perusahaan yang kecil, perusahaan-perusahaan yang tidak transaksinya tidak melebihi dari 100 transaksi per bulannya, atau bisa 50 atau 30 transaksi, tapi kita butuh yang namanya daftar saldo. Daftar saldo ini fungsinya pertama, Sobat Tutor, untuk mengkoreksi atau mengkontrol jika terjadi kesalahan, baik itu kesalahan pemostingan tadi, baik salah akun, salah penjurnalannya, ternyata akun yang ini harus kita pakai, berubah jadi akun ini, itu kita butuh yang namanya daftar saldo. Yang kedua itu salah jumlah, yang seharusnya dibuat 1 juta karena kurang 01 jadi 100.000, itu juga bisa terjadi. Atau kesalahan kedua-duanya, pembukuannya akunnya salah, tapi bisa juga jumlahnya juga salah, atau akunnya benar, jumlahnya benar, jumlahnya salah, atau jumlahnya sudah benar, akunnya salah, begitu juga sebaliknya. Atau salah pendebitan, salah pendebitan seharusnya dia bertambah, asetnya bertambah jadinya berkurang, seharusnya itu di debit jadi kredit. Jadi kita bisa lihat dari daftar saldo. Dari daftar saldo jika terjadi misalnya tidak balance antara aktiva dan pasiva tadi, maka bisa kita lihat dari daftar saldo kira-kira apa-apa saja yang kesalahan-kesalahan yang kita buat pada saat pencatatan tadi. Jadi ini merupakan daftar saldo ini adalah memitigasi atau mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang sifatnya human error ya, Sahabat Tutor. Jarang sekali yang sifatnya sistem, karena kalau sistem itu sudah jelas dia tidak akan pernah salah. Jika memang aset itu bertambah, dia akan otomatis ya ke debit. Jadi ini biasanya yang terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh human error, manusia atau pembuat itu sendiri. Berikutnya yaitu kita memahami daftar akun. Daftar akun itu, Sobat Tutor, banyak sekali ya, akun-akun itu bisa banyak, bisa beribuan, tetapi ada yang namanya akun dasar. Akun dasarnya ada 5, Sobat Tutor. Sobat Tutor wajib tahu, karena seluruh dunia, seluruh entitas, seluruh laporan yang namanya laporan keuangan itu mempunyai daftar akun baku, daftar akun dasar. Itu biasanya aset itu di kelompok 1. Kenapa diawali dengan angka 1? Karena setiap perubahan pada aset itu diawali dengan angka 1. Untuk XS ini bisa disesuaikan, misalnya untuk kas itu kita bisa X00, atau misal untuk bank bisa X01, itu silakan, tapi tetap diawali angka 1. Begitu juga dengan utang, harus diawali dengan angka 2. Jangan sampai utang dimasukkan ke angka 1, itu akan salah, Sobat Tutor. Jadi setiap kita misalnya membuat membuild up satu laporan keuangan atau membuat catatan akuntansi di perusahaan kita harus
tahu dulu konsep dasar dari pengklasifikasian akun-akun ini, sahabat tutor. Jangan sampai salah, karena kok salah ini maka akan fatal akibatnya terhadap laporan keuangan kita, sehingga laporan keuangan yang kita buat itu tidak berstandar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi wajib kita tahu nih akun-akun ini juga diatur di dalam standar laporan keuangan. Yang kemudian ekuitas. Ekuitas ini selalu diawali dengan angka 3. Kita X ini bisa kita variasikan sesuai keadaannya. Pendapatan juga diawali dengan angka 4, juga dengan biaya yang diawali dengan angka 5. Ini adalah dasar, sangat dasar sekali, sahabat tutor, karena ini merupakan fungsi bahwasanya laporan keuangan itu telah dinyatakan, telah dilakukan dengan standar dan standar akuntansi Indonesia, sehingga tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang material, kesalahan-kesalahan yang mendasar. Ini wajib sekali. Jika ada transaksi-transaksi yang di luar dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, kita bisa masukkan ke akun 6, 7, dan 8. Itu bisa kita lakukan, kita sesuaikan jika ada akun-akun baru atau ada kegiatan-kegiatan usaha bisnis yang baru, sehingga yang tidak tercover di dalam 5 kelompok daftar akun ini. Itu bisa dikembangkan. Banyak sekali, sahabat tutor, ini bisa dikembangkan ke akun-akun 6, 7, 8, 9 maupun itu kalau 10 dia mungkin ya sampai 9 saja, karena angka itu 1 sampai 9. Biasanya dengan 5 ini udah cukup sekali ya, sahabat tutor. Nah, kalau yang bawah ini mungkin ada tambahan-tambahan, biasanya tuh biaya-biaya yang di luar dari biaya produksi misalnya, atau biaya-biaya yang di luar dari biaya produksi, biaya yang tidak terduga, yang di luar dari kegiatan usaha, mungkin bisa dimasuk di akun-akun di luar, itu bisa saja. Tapi tetap aja di dalam biaya, atau bisa di luar sih nggak apa-apa. Ini yang untuk yang di bawahnya itu disesuaikan dengan keadaan atau kondisi di perusahaan itu sendiri. Jadi bukan berarti dilarang atau tidak boleh, tapi disesuaikan. Selama 5 aset ini, 5 kelompok akun bisa mengcover, ya kenapa harus cari yang menambah lagi gitu loh. Kita bisa menambah di bawah-bawah aset ini, daftar-daftar bawah ini, tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari daftar kode dari akun tersebut. Selanjutnya kita bicara setelah kita memahami pencatatan seperti apa, kita memahami postingan seperti apa, lalu kita membuat yang namanya jurnal trial balance, neraca saldo untuk mengurangi risiko-risiko kesalahan. Nah, lalu kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu azas tunai dan azas akrual. Azas tunai jika terjadi kesalahan pembayaran atau pembayaran kita mendapat diskon atau potongan harga, maka kita bisa sesuaikan, kita buat penyesuaian. Jika kita belanja, misalnya kita beli harga sekian, oh ternyata harganya di korting, nah kita penyesuaian. Penyesuaian ini sesuaikan dengan keadaannya. Atau kita kontraknya sekian, tapi kas yang kita keluar tidak sesuai dengan kontrak, atau dapat potongan harga karena kita lebih cepat bayar, ataupun kita mendapat diskon tadi. Nah, yang berikutnya adalah azas waktu, ada accrual basis. Accrual basis ini itu berdasarkan waktu pengakuannya. Jadi jurnal penyesuaian itu bisa berdasarkan dari accrual basis. Seperti saya bilang tadi, akun untuk pembelian peralatan ataupun kendaraan, ketika kita beli harganya tidak harus sama dengan masa yang akan datang. Tentu kita akan sesuaikan dengan harga pasar sekarang. Nah, jadi penyesuaian ini sangat dipengaruhi oleh cash, karena cash itu mencerminkan berapa uang yang kas kita keluar, itu tidak bisa menggugat. Yang kedua adalah waktu di mana pengakuan terhadap nilai yang relevan, nilai yang pasar yang sesuai dengan keadaan sekarang. Berikutnya, apa-apa saja yang menyebabkan perlunya penyesuaian, yaitu pertama yang saya bilang tadi, ya penguasaan harga aktiva jangka pendek tadi, yang bahwasanya harganya harus sesuai dengan harga pasar. Terhadap catatan harga perolehan aktiva jangka pendek, perlu dibedakan antara harga perolehan sekarang dengan harga sebelumnya. Itu saya bilang tadi, penyesuaian terhadap harga beli sama harga pasar.
ketika kita melakukan penjualan atau kita menilai aset atau aktiva itu pada saat yang akan datang. Jadi yang berikutnya adalah pengkolasan pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang telah dicatat karena uangnya telah diterima terdahulu. Nah, ini yang namanya azas tunai. Ketika kita menerima uang di muka, kita sudah terima uangnya, tapi barang kita belum keluar. Nah, jadi kita terima dulu uang, kita catatnya sebagai kas masuk, pendapatan masuk, tetapi barangnya belum dikeluar, sehingga bisa aja terjadi ketika kita dapat uang masuk, barangnya ternyata yang kita kirim tidak sesuai dengan uang yang sudah mereka bayar di muka tadi. Maka kita akan sesuaikan keadaannya, ada pengembaliannya. Juga dengan harga perusahaan aktiva jangka panjang, bila perusahaan membeli aktiva jangka panjang seperti kendaraan tadi, ada biaya penyusutan tadi, dengan biaya terutang, ada tiba-tiba kita ada penambahan biaya yang tidak terduga, barunya kita perlu sesuaikan. Yang tadi kita sudah pastikan anggaran untuk biaya misal listrik, tadinya harga biasa kita setiap tahun itu kita bayar 2 juta, karena tahun ini pergerakan bisnis kita bagus, ya ternyata bisa meningkat. Kayak gitulah contoh-contoh kasarnya saja, sahabat tutor. Dan kejadian pendapat tidak tertagih, atau orang yang berutang sama kita, mereka nggak bayar. Bagaimana kita mau nagihnya, atau perusahaannya sudah bangkrut, atau orangnya sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi, ya sudah melarikan diri, ataupun meninggal dunia, maka piutang yang mereka pendapatan yang seharusnya tadi kita jadikan pendapatan cash tadi karena nggak tertagih, maka itu akan mengurangi kas kita atau mengurangi laba kita. Nah, itu juga bisa kita koreksi atau kita sesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada saat itu. Contoh penyesuaian ini juga dipergunakan untuk memperbaiki angka-angka yang saya bilang tadi. Perbaiki angka jika orang tuh nggak bayar, tadi kan nggak bayar, ternyata orang yang pergi atau melarikan diri, ya kita mau nggak mau ya kita harus perbaiki, harus kita sesuaikan. Nah, ini faktor eksternalnya ya, sahabat tutor. Gimana kuasa internal ya? Internal jika terjadi perubahan-perubahan dari segi biaya tadi, misalnya yang tadinya kita nggak ada biaya untuk kerusakan misalnya, ternyata mesin kita rusak, ternyata ada barang yang sudah kita beli itu gagal, gagal produksi, barang-barang yang cacat, nggak mau itu juga akan menambah kos kita, maka kita sesuaikan jika dia bertambah. Jadi tujuan dari semua ayat jurnal penyesuaian itu yaitu agar semua pendapatan, biaya, aset pun apapun perubahan-perubahan terhadap pasifa, perubahan-perubahan terhadap utang maupun modal sekalipun itu dapat diukur dengan baik dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, sehingga tidak ada satu akun pun, satu keterangan dari transaksi itu yang tidak bisa diukur. Semua harus bisa diukur sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jadi ketika kita mengakui suatu transaksi barang, ya kita sesuaikan pada saat itu. Apakah ini sudah sesuai, akunnya sudah oke, maka harus dikoreksi atau disesuaikan. Jadi sehingga laporan keuangan yang disajikan, yang dilaporkan kepada para investor, kepada para stakeholder, shareholder pun adalah laporan yang real sesuai dengan kondisi pada saat itu. Oke. Setelah kita pahami, kita sudah bagaimana proses teori pencatatannya tadi, teori postingan tadi, bagaimana cara kita mengikhtisarkan, membuat trial balance, itu mengintegrasi kesalahan-kesalahan. Setelah kita lakukan banyak kesalahan, kita bisa sesuaikan dengan keadaan sebenarnya, maka kita butuh gimana sih contoh prakteknya. Contoh prakteknya seperti ini sebetulnya. Contoh ini adalah Carolina. Carolina ini dia membuka kantor lawyer. Kantor lawyer itu transaksinya pada bulan Juli itu pertama dia ada menyerahkan kas 10 juta, dia membayar sewa kantor secara kredit 800.000, terus dia membeli peralatan kantor kredit itu 3 juta, memberikan jasa
memberikan jasa lain, dia ada pendapatan tunai 1,5 juta, terus dia minjam uang ke bank, dia hutang sama bank 700.000, terus dia mendapatkan pendapatan secara kredit itu 2 juta, terus dia bayar biaya-biaya sebanyak 900.000. Ini bisa kita lihat sahabat tutor ya. Bagaimana pemostingannya, bagaimana penjurnalannya? Nah, seperti ini. Ini sebenarnya ini adalah gambaran dari persamaan dari akuntansi sahabat tutor. Karena kalau jurnalnya itu seperti saya bilang tadi, ada tanggal, ada uraian, terus ada F-nya, frekuensinya, terus ada debit dan kreditnya. Jadi kalau ini kita apa saja akun-akun yang berpengaruhi dalam persamaan akuntansi. Jika kita membuat laporan untuk si perusahaan law firm-nya Carolina ini. Jadi awalnya dia menanamkan modal dia. Nah, modal ini bisa juga kita dampak seperti neraca sobat tutor ya, karena menggambarkannya aktiva dan ini kewajiban dan modal adalah pasifanya. Ketika dia menyerahkan atau mentransferkan dana untuk modal kerja, maka kas kantornya akan bertambah dan modalnya akan bertambah. Ketika kas bertambah adalah bagian dari aktiva, aktiva bertambah, maka posisinya di debit. Nah, begitu juga dengan modal. Jika modal adalah bagian dari pasifa, ketika modal bertambah, maka posisinya akan di kredit. Nah, begitu juga dengan ketika dia menyewa kantor. Ketika kasnya berkurang, dia bayar, berarti kan otomatis kasnya berkurang. Ketika aktivanya berkurang, maka posisinya adanya di kredit, dia akan mengurangi kas. Ketika modal berkurang, maka posisinya akan ada di debit. Sekian modalnya jadi berkurang. Nah, ketika kas dan kurang, maka terjadinya pengurangan karena dia sewa peralatan, maka saldonya juga akan berkurang sahabat tutor. Jadi kan dengan saldo modalnya. Lalu dia membeli peralatan secara kredit. Nah, ketika dia beli peralatan secara kredit, maka yang berpengaruh adalah akun peralatannya akan bertambah, hutangnya juga bertambah. Nah, jadi ketika hutang bertambah, peralatan bertambah itu ada di debit. Nah, jadi peralatannya di debit, hutangnya di kredit. Nah, jadi sama-sama bertambah nih 3 juta, utangnya 3 juta. Karena dia belinya kredit, maka utangnya juga akan bertambah. Lalu dia mendapat pendapatan secara tunai karena dia memberikan jasa pada klien membayar secara cash, maka cashnya bertambah dan modalnya juga bertambah. Dan ini semua akan berpengaruh terhadap laba rugi ya, sobat tutor. Begitu juga dengan ketika dia melakukan peminjaman kepada bank. Ketika dia pinjam ke bank, maka bank akan mengirimkan dia uang. Uangnya itu akan dia posting ke dalam kas, maka kasnya akan bertambah, tetapi utang banknya juga bertambah. Lanjut dia kepada piutang. Piutang ini karena dia melakukan pendapatan atau penjualan secara kredit. Karena jadi kasnya tidak bertambah, yaitu piutangnya akan bertambah. Walaupun dia melakukan pendapatan, tapi tidak mempengaruhi kas yang hanya bertambah pada piutangnya. Sehingga juga akan mempengaruhi modalnya. Tapi di dalam hal ini modal ini bisa mencerminkan baik itu dengan cara cash maupun secara kredit ya. Di kas dan piutang itu tetap akan mempengaruhi modal. Karena baik pendapatan yang sifatnya tunai maupun kredit itu tetap diakui sebagai pendapatan dan akan berpengaruh terhadap laba rugi. Berikutnya dia ada namanya biaya overhead, biaya operasional, biaya-biaya yang dikeluarkan secara rutin setiap bulannya, seperti tadi biaya listrik, telepon, ya kan. Nah itu akan mengurangi kasnya karena dia akan bayar dan juga akan mengurangi modalnya. Nah, jadi sehingga totalnya ini itu akan kelihatan nanti sama ya semuanya. Nah, jadi sini kita bisa lihat nih berapa kasnya, saldo kasnya. Bisa kita lihat nih saldo kasnya sini sebanyak 10.500.000, piutangnya sini ada 2 juta, sini ada 3 juta, sedangkan utang warisan itu 3.700.000, modalnya 11.800.000, sehingga total antara aktiva dan pasifanya balance, yaitu 15.500.000. Oke.
Sini kita bisa lihat sendiri ya, contohnya apa-apa saja mempengaruhi transaksi di atas. Lalu seperti apa laporan laba ruginya? Laporan laba ruginya akan jadi, yaitu tadi ada dua pendapatannya, baik tunai maupun kredit. Yang tadi itu pendapatan tunai 1,5 ya, terus yang kreditnya 2 juta, jadi totalnya cuma 3.500.000. Terus dia ada melakukan sewa kantor itu 800.000. Terus ada sewa-sewa yang rutin itu yang wajib dia bayar ada 900.000 sehingga total jumlah biaya 1,7 dan laba bersihnya menjadi 1,8. Ini hitungan kasarnya Sobat Tutor ya, berdasarkan contoh soal yang di atas tadi. Jadi kita bisa lihat yang mana akun-akun yang masuk ke dalam neraca, yang mana akun-akun masuk ke dalam laba rugi ya. Tidak semua yang tadi transaksi itu masuk dalam laporan laba rugi Sobat Tutor ya. Bisa kita lihat dari contoh ini. Akun-akun siapa saja yang masuk dalam laporan laba rugi. Berikut adalah laporan perubahan modal. Nah, tadi kita bisa lihat ya, kalau kita nengok laporan perubahan modal, kita bisa lihat tadi di akun persamaan tadi, yang modal apa-apa saja yang pengaruh modal. Jadi bahwasanya tadi si Ibu Carolina ini tadi menyerahkan modal 10 juta. Ini modal awalnya 10 juta. Lalu ada transaksi-transaksi pendapatan sama transaksi biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga dari laba rugi tadi yang bisa bilang tadi mempengaruhi modal kerja, ini laba rugi ini, laba bersihnya akan mempengaruhi modal kerja, sehingga 10 juta yang modal awalnya ditambah dengan labanya maka akan menjadi modal akhirnya itu 11.800.000. Jadi Ibu Carolina ini asetnya bertambah 1.800.000. Oke. Di sini kita sudah mulai paham ya, sedikit-sedikit kita sudah prakteknya, tadi kita sudah bicara konsep dari teorinya. Nah, lalu seperti apa sih neracanya? Neracanya. Saya bilang tadi dari persamaan dasar yang tadi di atas sudah mencerminkan trik list sebenarnya neracanya ya. Cuma agak sedikit kasar dalam akun-akunnya karena tidak semua akun itu masuk ke dalam persamaan tadi gitu. Ada yang akun masuk ke laba rugi, yang mana akun masuk ke neraca. Nah, di dalam neraca ini kita tidak melihat di mana biaya-biaya, tidak ada biaya-biaya, tidak ada juga yang namanya pendapatan di sini, ya kan? Yang ada kas, piutang, peralatan, terus yang di pasifannya ada di utang wesel, utang dagang dan modal. Hanya kita bisa lihat kasnya tadi, dia kasih kok jadi 10.500 ya. Kita lihat dari saldo arus kasnya tadi, uang-uang yang keluar dari total saldonya berapa. Nah, di sini kita kan bisa lihat dari sini tadi. Nah, ini saldonya nih. Ini kita tinggal pindah-pindahkan saja ke ini tadi, ke neraca tadi. Nah, sini. Kita pindahkan yang 10.500.000, 2.700.000, 3 juta. Jadi 3.700.000 total kewajibannya. Tambah modalnya ini, modal yang tadinya ini adalah modal akhir dari laporan perubahan modal. Sehingga total dari aktiva dan pasifanya itu balance, seimbang, sama. Dan ini mencerminkan laporan keuangan neracanya selesai dan sesuai dengan keadaannya. Oke, sini teman-teman sudah paham ya. Jadi saya harapkan teman-teman juga sahabat tutor semua bisa minimal bisa memahami dan bisa membedakan yang mana laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Jadi teman-teman bisa melihat ini laporannya berbeda-beda ini dan akunnya apa saja ya. Nah, terus ada namanya catatan laporan keuangan. Jadi itu bisa teman-teman lihat di referensi-referensi atau di modul atau di contoh-contoh laporan tahunan perusahaan. Itu bisa teman-teman lihat, biasanya berupa pemberitahuan, berupa semacam notis kepada si pengguna atau si pembaca laporan keuangan itu agar tahu bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan itu. Oke, teman-teman, kita sudah mencapai kepada akhir mata kuliah ini. Selalu saya memberikan sebagai teman-teman yang menonton video saya sampai akhir, saya akan memberikan privilege atau keistimewaan tertentu. Saya akan
memberikan satu kisi-kisi kita jawaban diskusi kita agar teman-teman tidak sahabat tutor tidak menjawab pertanyaan diskusi itu panjang lebar atau jauh sekali kemana-mana sehingga tidak to the point, tidak sesuai dengan jawabannya yang kita harapkan. Jadi sisi ini saya akan memberikan diskusi, semacam kisi-kisi diskusi. Kan sudah dijelaskan kisi-kisinya itu mengapa akuntansi penting dalam bisnis dunia dan siapa sajakah pengguna laporan keuangan itu. Jadi jawabannya adalah seperti ada di slide 4 ya. Kalau teman-teman tadi ikutin bisa lihat di materialisasi kita di slide 4 siapa saja pengguna laporan keuangan itu, dan perhatikan video awal saya di dalam diskusi ini, di dalam pemaparan materi ini. Itu saya sudah jelaskan ya, mengapa akuntansi itu penting di dunia bisnis. Saya sudah jelaskan, kalau teman-teman perhatikan diskusi ini, minimal teman-teman sudah sangat paham sekali, sudah paham gambarannya seperti apa tentang akuntansi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat tutor semuanya. Setelah menyimak atau memperhatikan video pemaparan sesi pertama kita masalah ruang lingkup dan siklus akuntansi, saya harapkan teman-teman sahabat tutor menjawab diskusi ini dengan pemikiran sendiri, dengan original jawaban sendiri, tidak melakukan plagiarism, tidak melakukan nyontek terhadap teman sendiri. Itu sangat fatal sekali jika teman-teman lakukan, itu akan mendapat nilai terendah. Dan jangan lakukan juga copy paste terhadap jawaban-jawaban di internet atau mengambil jawaban. Saya tidak melarang teman-teman mengambil jawaban, tetapi tidak boleh mengcopy paste 100%. Tapi ada sedikit penalaran, perubahan dari bagaimana sahabat tutor menjawab pertanyaan diskusi ini. Jadi usahakan jawaban itu seoriginal mungkin. Jawaban itu adalah jawaban dari hasil pemikiran sahabat tutor semuanya. Jangan sampai jawaban sahabat tutor itu sama 100% mirip sekali dengan jawaban textbook. Terlalu textbook jawabannya atau terlalu diplomatis, itu juga akan menjadi satu catatan khusus bagi saya untuk menilai. Saya sangat menghargai jika teman-teman menjawab pertanyaan itu dengan jawaban real, murni, originalitas jawaban dari hasil pemikiran sahabat tutor semuanya. Oke, demikianlah pemaparan saya dalam sesi pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, stay safe, be smart, be kreatif, tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, great.